Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Salam di dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami menanti-nantikan Engkau, sungguh kami menanti-nantikan Engkau. Sebab setiamu lebih daripada hidup, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Anugerah-Mu seperti perisai Tuhan. Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Engkau yang memberkati orang benar dengan anugerah-Mu seperti perisai. Engkau yang memberkati setiap kami. Melindungi kami Tuhan. We worship you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami buka tangan kami. Pagi hari kami menerima anugerah. Oh Yesus. Bapak, Engkau yang memperhatikan keadaan umat-Mu. Pagi hari ini saat kami membuka hati kami, membuka tangan kami. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Hallelujah. As we worship you, your grace, your glory be upon us, Lord. Thank you so much. We're so grateful this morning, Lord. Now we are going to have a devotion with you, Lord. We worship you. Accept the word of God. We worship you, Jesus. Mengalir kuasa-Mu, Tuhan. Pagi-pagi benar saat kami datang mencari wajah-Mu. Jamah setiap hati umat-Mu untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak di surga. Tanpa pengertian dan pengenalan akan Tuhan, pengiringan kami kepada Tuhan sia-sia adanya. Sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan, kami terima berkat Tuhan. The anointing of God. We need it so much. The anointing of God. We receive the peaceful. Kerajaan Allah adalah kebenaran, sukacita daripada Roh Kudus. Engkau yang memagari orang benar dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kesetiaan-Mu seperti pagar tembok dalam hidup kami. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, we worship you Jesus. Haleluya. 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 Ya Haleluya. Haleluya. We worship you Jesus. We worship you. Haleluya. Ya dapat Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Dan kami percaya kami sudah menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, good morning. How are you? And good people, God bless you so much.
Shalom sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 14 hingga Yesaya 18. Satu kesimpulan yang saya ambil dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita renungkan adalah Tuhan mencari orang-orang yang setia. Berulang-ulang kali tegurannya datang kepada Israel, kepada Yehuda, adalah kesetiaannya untuk tetap menyembah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, kesetiaan itu berbicara yang pertama soal konsistensi. Konsistensi yaitu dari awal sampai akhir itu tidak ada perubahan. Konsisten itu berbicara soal tidak adanya perubahan sikap yang signifikan. Yang pertama konsistensi, yang kedua adalah komitmen, yaitu sebuah hubungan yang sudah dari awal itu diikat perjanjian, komitmen itu. Dari awal kita komitmen begini, ibarat teken kontrak, sampai akhir kita itu tetap setia. Yang pertama konsistensi, yang kedua komitmen, yang ketiga di dalam setiap hubungan, yang namanya hubungan itu pasti ada konsekuensi. Kalau kita mengikat perjanjian dengan seseorang, ada kontrak, yang kita mau katakan, saya mau ngasih ini, kamu kasih itu, ya saudara. Di dalam kontrak itu saya memberikan kesetiaan, kamu akan mendapatkan hak, ada kewajiban juga. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ ada konsekuensi dari sebuah ikatan kontrak. Konsekuensinya kalau benar-benar kita melakukan apa yang kita mau, pasti kita akan mendapatkan upah. Demikian kontrak itu berjalan. Kontrak perjanjian dengan Tuhan adalah kalau engkau setia, makanya kita bilangan berkata, diberkatilah orang yang kamu akan diberkati ya. Diberkatilah orang yang bla 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 bla. Asal kamu melakukan ketetapan dan perintah. Terkutuklah. Bla 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 bla. Kalau kamu tidak melakukan perintahku. Jadi kontraknya itu ada konsistensi, ada komitmen, dan juga ada konsekuensi, saudara. Di dalam sebuah hubungan berlaku seperti itu. Ketika suami istri mengikat janji pernikahan di hadapan Tuhan, mereka itu yang dibentuk adalah komitmen. Kemudian konsistensi mereka. Konsekuensinya, saudara, kalau kita nggak setia, pasti pasangan kita bakal kecewa. Pasti pasangan kita bakal ini, dan itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki yang namanya perceraian. Demikian pula Tuhan tidak menghendaki kita sebagai umatnya terpisah daripada dia. Itu sebabnya dia terus mencari, dia mengupayakan bagaimana supaya umatnya itu kembali kepada dia. Konsekuensi dari ketidaksetiaan brutal dari orang Israel, ketidaksetiaan yang terlalu radikal, terlalu menjauh dari rancangan Tuhan, mereka terhilang. Saudara yang diberkati, satu hal bahwa yang dicari, kualitas yang paling dicari oleh Tuhan di dalam diri umatnya adalah kesetiaannya. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya itu berubah setia. Sebab dia adalah setia, dia adalah kudus, dan dia tidak pernah menyangkali kesetiaannya. Dalam Yesaya 14 hingga Yesaya yang ke-18, saudaraku, di pasal 14 berbicara tentang hukuman terhadap penyembahan berhala-berhala. Konsekuensinya berat ketika meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sudah perintahkan dari awal. Ya, diberkatilah, kau akan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan akan memberkati adonan rotimu, Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan. Hanya lakukanlah perintah-perintah ketetapan Tuhan. Di luar dari itu, ya bangsa Israel mengalami penghukuman karena Tuhan bilang jangan menyembah Allah lain. Jangan ada nama Allah lain, jangan menyebut namaku dengan tidak hormat. Tapi mereka menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat dan melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Saudara, hukuman tidak dapat ditegakkan lagi, hukuman tidak dapat dihentikan lagi. Di dalam Yesaya 14, hukuman tidak tertegakkan lagi. Yerusalem sebagai pohon anggur yang tidak berguna. Yerusalem sebagai pohon anggur yang tidak berguna, yang dikatakan kayu-kayunya itu hanya bisa dibakar. Dan di dalam pasal 16 hingga pasal 18 dinyatakan tentang ketidaksetiaan Yerusalem. Ketidaksetiaan Yerusalem tertulis di dalam pasal 16 hingga 18 betapa Tuhan mencari pribadi yang setia. Ketika mereka tidak setia, maka Tuhan balik muka dari mereka. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya, tapi apa yang terjadi? Israel
Yerusalem bersundal, kemudian persundalan Yerusalem dan hukumannya itu ditulis di dalam pasal 16, Tuhan memang menjanjikan perjanjian yang baru. Namun Tuhan itu memang menunjukkan juga kepada Yerusalem, ini adalah ketidaksetiaanmu yang akan terus diingat. Sehingga satu saat nanti engkau akan menyadari dan dunia akan menghormati kekudusan Tuhan. Dunia akan menghormati kekudusan Israel sebagai lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia ketika dia mengandalkan bangsa-bangsa yang lain, ketika dia tidak taat dengan firman, ketika dia menolak teguran firman Tuhan, itu adalah pelajaran, saudara. Apa yang Israel lakukan adalah pelajaran. Kemarin saya sedikit menonton tentang kisah dari orang-orang yang berziarah ke Israel. Bagaimana di Israel, di Yerusalem banyak monumen-monumen peringatan. Monumen peringatan ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Jadi dunia memperingati, bahkan dunia mengakui secara historikal kejadian-kejadian yang dialami Yerusalem. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak dapat disangkal. Tuhan yang tidak dapat kita duakan, saudara. Dan nyata benar kalau kita menduakan akibatnya ada. Jadi pelajaran atas kesalahan Israel itu menjadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran buat kita semua untuk jangan kita sekali-kali tidak setia dengan Tuhan. Dan setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang anak akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bukan dosanya tidak menjadi tanggung ayahnya. Itu sebabnya generasi ke generasi, peliharalah kesetiaanmu kepada Tuhan. Sebab yang dituntut daripadamu adalah kesetiaanmu, bukan kesetiaan orang tuamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan fokus di dalam Yesaya 15 ayat 7 hingga 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menentang mereka. Wow. Wow. Israel sebagai ketika mereka setia, Tuhan menyukainya. Ketika mereka tidak setia, Tuhan sudah peringatkan terlebih dahulu. Jangan. Dan ketika Tuhan sendiri menentang mereka, memang mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Ketika Tuhan menentang mereka, seluruh dunia terbungkam dan mengakui, wah, Tuhan ini adalah Tuhan yang kudus dan nggak bisa disangkal. Umatnya aja, kalau melakukan kesalahan dia tegur begitu keras. Tapi perjanjiannya kembali untuk merangkul mereka. Dan aku akan menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Bagaimana pentingnya kesetiaan umat Tuhan di hadapannya. Pesan Tuhan hari ini, jangan meninggalkan kesetiaanmu sebab Tuhan mencari kualitas orang-orang yang setia. Saudaraku, saya pernah trauma dengan diperlakukan dengan tidak setia. Dulu sebelum mengenal Tuhan, saya mengenal kehidupan anak muda, ya pacaran lah ya. Pacarannya itu saya sebenarnya bukan orang yang gampang berpacaran, tidak mudah. Tapi sekalinya berpacaran tuh serius. Nah keseriusan ini yang disalahgunakan. Ketika kita setia dengan orang, kita ketemunya pasangannya nggak setia. Nggak setianya sampai dia ada orang ketiga. Dan adanya orang ketiga itu kita baru ngerti. Kalau saudara pernah mengalami bagaimana ada pasangan kita tidak setia, kita baru mengerti artinya rasanya dikhianati. Kita baru ngerti rasanya jealous, cemburu, kita baru ngerti rasanya ditusuk dari belakang. Kita baru ngerti rasanya, oh inilah rasanya sakit hati karena ada orang ketiga. Dan sakit hati kepada pasangan itu di pacaran itu betul-betul mengalami, oh ini ya rasa-rasa yang dikasih tahu orang itu ya. Jadi rasa-rasa yang tidak perlu ada, rasa-rasa yang mengecewakan, rasa-rasa yang menjengkelkan, rasa-rasa yang negatif banget, yang gak enak banget. Dan saudara di situ menimbulkan sebuah rasa yang tidak perlu ada. Dunia yang menawarkan cinta yang sementara itu memang betul-betul sementara banget, tidak abadi banget. Dan ternyata sangat menyakitkan sekali kalau kita dikhianati, kesetiaan kita dikhianati.
Dan orang yang kita uh, komitmen pada waktu itu ternyata dia nggak setia. Itu nggak enak, saudara. Saya mau bertanya pada kita pada hari ini, kita pernah nggak mengalami pasangan kita nggak setia, pacar kita nggak setia? Gimana sih rasanya? Rasa-rasa itu menjadi rasa negatif. Pernah trauma, sekalinya pernah trauma dan nggak pengen pacaran lagi, nggak pengen punya pasangan hidup lagi karena nggak enak banget punya hubungan seperti ini. Dan Tuhan pun seperti itu, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang setia karena dia adalah pribadi yang setia, dia kudus, dia tidak fokus kepada yang lain, hanya kepada umat pilihannya, tetapi dia mengalami ketidaksetiaan. Waktu dia menunjukkan kepada Yehezkiel dengan sebuah penglihatan, kamu lihat apa yang mereka lakukan, kenajisan yang mereka lakukan. Saudaraku, mari, di dalam rumah tangga saja kalau kita mengalami ketidaksetiaan itu nggak enak, saudara. Dan gambaran tentang ketidaksetiaan itu di alam roh terpampang nyata bahwa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tuhan mencari orang-orang yang setia sebab dia sendiri adalah Tuhan yang setia. Dia memagari orang benar dengan anugerahnya seperti perisai. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur ya, Tuhan memagari orang benar dengan anugerahnya seperti perisai. Anugerahnya itu ibarat tembok. Waktu saya mengalami trauma karena hubungan yang toksik, pasangan yang tidak setia, saya memasang tembok, wah nggak bisa nih, saya nggak bisa ketemu dengan pasangan hidup yang nantinya nggak setia. Ini benar-benar nggak enak. Gimana nanti ya kalau menikah? Jadi begitu satu kali dia nggak setia, wah seumur hidup saya nggak mau hubungan lagi dengan orang itu. Dan satu hal ketika saya bertobat, lahir baru, kemudian saya berdoa begini, kualitas utama yang saya cari untuk pasangan hidup saya nanti adalah orang yang Tuhan setia. Karena dikhianati itu nggak enak. Dan itu rasanya seperti tembok-tembok runtuh. Pertahanan kita runtuh. Kita mendapat serangan dan hati kita hancur, saudara. Dan kemudian ketika saya bertobat lahir baru, keluarga juga, orang tua juga nggak benar. Jadi saya merasakan begitu double trauma. Ya, double kill. Keluarga, bapak tidak setia, saya merasakan, wah hancur benar ini rumah tangga. Orang tua tanpa kesetiaan. Pacaran juga dapat pacar yang nggak setia, jadi double kill saudara. Jadi itu trauma bertahun-tahun saya harus memulihkan keadaan trauma dalam keadaan saya nggak punya pasangan. Kemudian sekalinya punya pasangan, saya begitu hati-hati sekali. Kemudian akhirnya Tuhan pertemukan dengan yang saya doakan adalah orang yang mengutamakan hubungan, relationship. Saudara, relationship ini adalah sebuah pagar. Benar yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan memagari orang benar dengan anugerahnya seperti perisai. Karena kesetiaan itu seperti tembok. Saudara, kalau seperti tembok itu kita dilindungi. Saya punya rumah, saudara. Saya punya rumah di satu kota, dia ada pagar. Ketika dia ada pagar, baik hewan saya, peliharaan saya nggak bisa keluar, hewan di luar yang peliharaan orang lain nggak bisa masuk. Jadi aman ketika rumah saya ada pagar. Jadi Tuhan memagari orang benar dengan anugerahnya seperti perisai. Tuhan memagari dengan perisainya dengan kesetiaannya. Firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan kesetiaannya itu adalah perisai dan pagar tembok di dalam perlindungan kita. Rumah yang dipagari itu aman, saudara. Tapi rumah saya di tempat yang satu itu nggak ada pagar. Wah, minta maaf. Hewan dari luar sembarangan buang kotoran di depan, di dekat rumah saya. Itu menjengkelkan, saudara. Jadi anugerah Tuhan itu adalah perisai, perisai kesetiaan Tuhan yang memagari kita. Semua orang membutuhkan pasangan yang setia. Kita pengen orang lain setia, tapi belum tentu kita setia. Nah, kalau kita mengalami sendiri bagaimana orang nggak setia, baru kita sadar bahwa pentingnya itu kesetiaan. Saudara, nggak enak dihianati. Saya tahu bahwa ibu-ibu nggak mudah di dalam membangun rumah tangga. Saya sering mendapatkan konseling dari orang-orang yang rumah tangganya hancur, dikhianati oleh suaminya, suaminya ada pelakor dan lain sebagainya. Itu nggak enak. Dan saya selalu menasihati mereka, please jangan cerai, jangan cerai. Dan memulihkan keadaan trauma mereka itu nggak mudah. Itu sebabnya saya menghargai orang-orang yang mau menghargai sebuah relationship. Pagar-pagar itu runtuh ketika tidak ada. Rumah tangga itu hancur ketika ketidaksetiaan itu ada. Bahkan ketika
suami atau istri itu setia di dalam rumah tangga itu aja pasti ada argumentasi, percekcokan. Nah, saudara yang diberkati, konsistensi dalam hubungan itu penting. Tuhan mencari orang-orang yang konsisten, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang tahu konsekuensi. Kalau kita tuh nggak setia, kita pasti akan dapat apa, saudara? Jadi, Sedekia dan Yerusalem sebagai simbol bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak berubah setia. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang tidak setia. Kesetiaan itu adalah bagian dari tabiatnya Tuhan, karena itu cara kerjanya Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 4 berkata, sebab firman-Mu itu Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia melakukan apa yang dia rancangkan. Dia setia sampai akhir. Saudara-saudara, kalau kita punya rekan kerja yang nggak setia. Nggak setia tuh orangnya suka bolos, suka meninggalkan pekerjaan, suka tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, meninggalkan pekerjaan semaunya. Saudara, segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu cara kerjanya Tuhan. Bahwa dia nggak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nggak enak saudara. Kita lagi jalan sama-sama, kita lagi bangun hubungan. Tiba-tiba rekan kerja meninggalkan kita. Kita lagi jalan membangun hubungan, tiba-tiba suami kita udah meninggalkan kita tanpa alasan, saudara. Yang dibutuhkan, kualitas yang dibutuhkan seseorang ketika dia bekerja bersama dengan kita adalah his loyalty, kesetiaannya. Kalau saudara mau cari pasangan hidup, doakan kualitas utamanya adalah kesetiaan. Karena membangun rumah tangga, gak ada orang yang keluar masuk meninggalkan. Kemudian kalau dia bete, dia not on the mood, dia tinggalkan. Tapi orang yang setia, dia pasti bisa menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Cara kerjanya Tuhan, dia selalu bekerja dengan kesetiaan. Dan sifatnya Tuhan adalah setia. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kalau kita punya pasangan yang gak setia, patah hati saudara. Pulang kadang gak pulang, nginap kadang gak nginap, sayang kadang gak sayang. Memberi nafkah kadang nggak memberi nafkah. Tiap bulannya kita mikir dia akan kasih nafkah kita nggak ya. Tiap bulan kita mikir apakah dia itu masih dengan kita atau udah ada yang lain. Wah, itu traumatik banget saudara. Kalau punya pasangan yang tidak setia itu traumatiknya itu bisa bertahun-tahun, itu bisa nggak pulih. Diberkatilah ibu-ibu yang bisa bertahan dengan suami yang nggak setia. Diberkatilah bapak-bapak yang bisa bertahan dengan istri yang nggak setia. Diberkatilah rumah tangga yang digonjang kesetiaannya tapi kemudian pulih. Itu benar-benar rumah tangga yang wah, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, traumatik akibat ketidaksetiaan dalam hubungan bukan cuma di pihak saya. Saya pernah traumatik dengan pacar, pernah traumatik dengan keluarga papa dan mama. Suami saya pernah traumatik dengan pacar dan punya traumatik dengan keluarganya dia. Karena bukan rahasia umum, dia sering juga bersaksi tentang masalah keluarganya. Tetapi di dalam pemulihan, keluarga-keluarga ini tetap bertahan dan saling mengampuni. Dan kemudian apa yang terjadi? Kesetiaan itu yang membuat sebuah hubungan survive. Jadi kesetiaan itu adalah sifat yang diinginkan, yang diperlukan ada di dalam kehidupan kita anak-anak kerajaan. Kesetiaan, sifat Tuhan, dan itu perlu ada di dalam diri kita. Kalau kesetiaan itu hilang karena sesuatu keadaan, kita harus kembali dipulihkan kesetiaan kita. Dan kita harus berdoa untuk itu. Saudaraku, ada banyak ibu-ibu yang kemudian memilih untuk, aku mau give up aja lah. Suami kayak gini udah nggak memberi nafkah, udah selingkuh, udah nggak memberi nafkah, selingkuh, nggak sayang pula dengan anak-anak. Nah saudara, itu traumatik banget saudara. Jadi sifat kesetiaan itu kita perlu minta, kita perlu doakan. Terus pertanyaannya gini, terus kalau suami kita udah nggak setia, kita tinggalkan dong. Kalau kita udah bertobat, kalau kita udah lahir baru, kita udah di dalam Tuhan. Suami, janganlah engkau tidak setia dengan istri masa mudamu. Jadi apapun yang terjadi, kita minta supaya kita bisa pulih hubungan kita dengan istri masa mudamu dan suami masa muda. Bukan suami muda, bukan istri muda, tetapi istri masa mudamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan lagi kunci pertumbuhan. Kalau kita tuh setia, saudara punya pohon, awalnya benih.
Benih itu ditanam di satu tempat. Untuk benih padi, dia dikumpulkan di satu tempat, dia tumbuh berdempetan. Dia di situ. Kalau dia udah berdempetan, udah tumbuh banyak, mereka memang pisahkan ke tempat yang lebih luas untuk dia bertumbuh menjadi besar. Tapi bukan berarti dia udah ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, itu pasti nggak akan bertumbuh. Tapi dia ditanam, dicabut untuk dipisahkan di tempat yang lebih luas untuk bertumbuh dengan sehat. Kunci pertumbuhan adalah tetap teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh. Artinya kita tuh harus setia dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan mimpi terjadi pertumbuhan kalau kita lepas dari Kristus. Daripada Kristuslah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya. Bagi kita yang keluar dari Kristus, bagaimana mungkin kita bisa menerima pertumbuhan? Kita perlu dibangun diri kita dalam dasar kasih. Ketika kita melekat setia dengan Kristus, setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan. Oh, kesetiaan itu pergumulan, saudara. Setiap pagi kalau saya mau merenungkan firman Tuhan 5 pasal per hari, kadang ada aja rasa capek, mau bangun berat, itu dan lain sebagainya. Saudara, dan lebih gampang untuk kita meninggalkan kesetiaan kita. Ya udahlah, kemana kek. Tapi saudara, melekat dengan Tuhan, itu adalah syarat pertumbuhan. Setia dengan Tuhan, itu adalah syarat dan kunci pertumbuhan. Kita tidak mungkin akan menerima asupan makanan rohani dari Tuhan kalau kita pisah dari Dia. Kalau kita tidak setia dengan Dia, kita tidak melekat dengan Dia. Kunci pertumbuhan, ya, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah dan buah padamu itu akan melimpah. Mintalah apa yang kau kehendaki daripadaku, jikalau engkau ada di dalam aku. Saudara, kita nggak mungkin minta-minta kepada orang yang kita nggak punya hubungan. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Kristus, kita bisa minta. Saudara, kunci kesetiaan itu memberikan pertumbuhan. Amin. Kesetiaan adalah kunci pertumbuhan. Yang berikutnya, kesetiaan itu adalah kunci untuk bertahan. Saudara, kita mau berkata begini, di dalam Yesus kita pasti selamat. Selamat, selamat. Tapi setelah itu kita tidak setia. Apakah kita selamat? Firman Tuhan berkata begini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, saudara, sampai pada kesudahannya akan selamat. Bukan orang yang kesana kemari, kemudian keluar dari kesetiaan Tuhan. Saudara, keselamatan itu perlu diperjuangkan, itu perlu dipertahankan. Dan bukti bahwa kita ini menghasilkan buah, kalau hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Amin. Kunci untuk kita hidup bertumbuh adalah kita melekat dengan Tuhan. Dan kunci untuk kita bertahan dan menerima keselamatan yang sepenuhnya, ya, Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya ada down payment. Down paymentnya Roh Kudus. Roh Kudus untuk membuat kita tetap bertahan di dalam janji-janji Tuhan. Kesetiaan itu merupakan tabiat ilahi yang perlu ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, ya, aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan saat aku menentang mereka. Nyata benar kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan pada saat kita menentang Dia, pada saat kita keluar dari kesetiaan, kita akan mengalami yang namanya sesuatu yang nggak enak. Dan aku akan menjadikan negeri itu sunyi sepi oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan. Itu sebabnya jangan kita tidak setia. Kesetiaan adalah tabiat Tuhan, cara kerjanya Tuhan, sifatnya Tuhan. Itu adalah kunci untuk pertumbuhan, kunci untuk bertahan sampai kita beroleh keselamatan yang seutuhnya. Ibu-ibu tetap bertahan dengan rumah tangga tidak mudah, saudaraku. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita menang, saudara akan melihat bahwa rumah tanggamu itu akan mengalami pemulihan. Saudara diberkati, rumah tanggamu akan mengalami pemulihan dan kemenangan terhadap orang-orang yang setia. Itu pasti luar biasa. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang dan menerima mahkota kehidupan. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Jangan bangga hanya karena kita menerima panggilan Tuhan. Banggalah kalau di antara orang-orang yang terpanggil kita betul-betul orang-orang pilihan. Jangan bangga sekedar kita menjadi orang pilihan, tapi banggalah kalau setelah dipilih, didapati Tuhan setia. Saudara, Saulus mengalami panggilan Tuhan. Ketika dia menjadi buta dan selaput di matanya itu gugur, dia terpanggil. Kemudian di antara para rasul, dia setia melayani Tuhan, dia menjadi orang pilihan. Dan setelah dia menjadi orang pilihan, penjara yang menanti dia, ya, dia menjadi tawanan dan kemudian menjadi tawanan roh, dia didapati setia sampai garis akhir. Apa yang terjadi, saudara? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan yang disediakan bagiku. Saudaraku, bukan cuma sekedar terpanggil, tapi pastikan kita adalah orang pilihan yang mengakhiri pertandingan dengan baik dengan kesetiaan sampai garis akhir. Matius 24 ayat 45 berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Setia sampai akhir, lakukan tugas pelayananmu, pekerjaanmu sampai selesai, dan tiba waktunya ketika engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai jikalau engkau tidak menjadi lemah. Mari satu dalam doa. Bapa, aku berdoa untuk pergumulan umat-umat Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, yang mungkin dalam pergumulannya, di dalam kesetiaannya, yang sedang diuji di dalam rumah-rumah tangga. Biarlah wanita-wanita tetap didapati setia, yang pria-pria tetap didapati setia. Dan kalau ada barang sesuatu, goncangan kesetiaan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan untuk bertahan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk rumah-rumah tangga yang digoncang dengan ketidaksetiaan, pelakor-pelakor, orang-orang ketiga yang masuk intervensi di dalam rumah-rumah tangga yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkau memberkati kiranya Tuhan, mereka yang tergoda untuk bercerai, mereka yang sudah bercerai, dan mereka yang sudah kehilangan kasih sayang kepada istri masa mudanya, suami masa mudanya. Bapa di surga, kami tetap minta belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan keluarga ini Tuhan, keluarga-keluarga yang mengalami goncangan. Anak-anaknya dijauhkan dari broken home, tetapi ada pemulihan Tuhan, caranya Tuhan. Setiap keluarga berbeda cara Tuhan menanganinya. Namun kami berdoa kualitas kesetiaan itu diperlukan bagi mereka. Anak-anak yang mengalami traumatis, istri-istri yang mengalami traumatis, suami-suami yang mengalami traumatis oleh karena diperlakukan di dalam ketidaksetiaan. Tuhan, campur tangan buat mereka sehingga mereka mengalami kesetiaan Tuhan. Ketika mereka mengalami kesetiaan Tuhan, maka problem-problem mereka juga, mereka dapat belajar percaya dan mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk anak muda Isabel Tuhan, dimanapun dia berada yang senantiasa konseling dengan kami, Tuhan campur tangan agar dia mengalami pemulihan. Keadaannya, keluarga kecilnya, Tuhan perpisahannya dengan suami, Tuhan Engkau memberkati memulihkan keadaan mereka. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang diambang pintu perceraian. Tuhan campur tangan kuat kuasa Roh Kudus agar mereka Tuhan mengalami kelahiran baru, mereka mengalami pertolongan Tuhan sehingga mereka Tuhan ditolong oleh Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung ketika mereka dengan setia dan taat datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertolongan daripada Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan mereka. Bapa, dalam nama Yesus, diberkatilah tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di dalam nama Yesus, kesetiaan Tuhan adalah perlindungan bagi kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan menimbulkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kesetiaan Tuhan itu akan dikerjakan dalam kehidupan kita dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah mereka yang berkemenangan, mereka yang terpanggil, terpilih, dan didapati setia, mereka yang didapati tuannya menyelesaikan tugasnya sampai akhir, Tuhan kiranya memberkati. Berkenan kepada orang-orang yang setia. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan aktivitas panjang pagi hari ini. Kami menyerahkan anak-anak kami yang akan ujian pagi hari ini. Secara khusus untuk Queen Gracia akan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika dia duduk di kaki Tuhan, kami percaya hikmat, pengenalan akan Tuhan. Soal-soal yang dihadapi akan dia kerjakan dengan penuh ketenangan. Kemenangan Tuhan memagari orang benar dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat, kasih, karunia di dalam nama
Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, join dengan Gracia Hope Compassion Channel. Kami mengundang untuk bisa subscribe, ketik tanda lonceng, dan saudara akan mendapatkan notifikasi every day 5 pasal per hari bersama Gracia Hope Compassion Channel. Doakan kami supaya kami selalu menjadi berkat. Amin. Shalom.